Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di perkuliahan biologi manusia. Untuk materi kali ini kita ada ada 3 submateri, yaitu ada komunikasi antar sel, kemudian yang kedua adalah siklus kematian sel, dan yang ketiga masalah kanker. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang komunikasi antar sel. Nah, masih ingat peristiwa hidrofilik dan hidrofobik? Di situ ada molekul yang masuk ke dalam sel dan ada yang keluar dari sel. Di mana terjadinya hidrofilik dan hidrofobik itu akan memicu suatu proses. Bisa terjadi terbentuknya energi, kemudian bisa juga menghasilkan hormon atau enzim. Nah, itu merupakan cara komunikasi antar sel. Lalu yang keempat adalah sinyal transduksi dan sitoskeleton. Nah, sinyal transduksi dan sitoskeleton adalah proses penghentian dari terjadinya respon tadi. Kemudian yang terakhir adalah sinyal, menentukan dari sinyal dan terjadinya kelainan atau suatu penyakit. Nah, di dalam tubuh kita terjadi suatu banyak proses biologi yang di situ merupakan kebutuhan dari sel untuk bekerja dan saling berkoordinasi untuk terbentuknya aktivitas. Nah, kemungkinan terjadinya aktivitas tadi karena adanya komunikasi dari masing-masing sel atau molekul ataupun masing-masing organ yang membentuk sistem organ, dan dari sistem organ itu saling berkoordinasi sehingga membentuk satu organisme atau satu tubuh. Nah, di mana bisa terjadi proses itu karena adanya sinyal sel. Nah, proses itu terjadi karena pesan ekstraseluler dapat berpindah dalam jarak yang pendek, dan sel itu menstipulasi dan dia akan tidak menutup kemungkinan untuk menghasilkan pesan kembali dan dikirimkan berupa stimulasi untuk dikirim ke organ lain atau dikirim ke sel yang lain. Proses ini disebut autokrin dan parakrin. Autokrin terjadinya di dalam sel, antar sel. Nah, kalau yang parakrin ini satu sel dengan sel lain atau satu organ dengan organ yang lain. Sehingga bisa menghasilkan sinyal endokrin. Untuk molekul pesan yang dikirimkan ini dari parakrin tadi akan ditransfer ke peredaran darah sehingga bisa beredar ke seluruh tubuh. Nah, pesan ini disebut dengan pesan endokrin dan kita juga sebagai hormon. Pesan yang pembawanya adalah hormon. Kemudian untuk lokasinya sesuai dengan proses terjadinya di dalam tubuh. Sel dapat merespon sesuai dengan reseptor yang diterima. Jadi ada klasifikasi atau khusus yang dihasilkan karena reseptor 1 dan dihasilkan efektor untuk memunculkan stimulasi. Nah, dari stimulasi itu akan menghasilkan suatu proses. Ini contohnya. Ini autokrin yang dihasilkan pada suatu sel, kemudian dia akan mengirimkan sinyal ke sel itu sendiri untuk menghasilkan parakrin, sinyal parakrin yang nantinya akan dikirimkan ke sel yang lain, sehingga dari situ akan menghasilkan suatu hormon ataupun enzim yang nanti dikirim melalui ke peredaran darah sehingga dibawa oleh darah ke seluruh tubuh atau ke organ target. Ya. Nah, selanjutnya
serangkaian proses ini untuk pesan ekstraseluler itu bisa terjadi ada dua kemungkinan. Nah, bisa terbentuk efektor. Efektor ini akan menghasilkan pesan kedua, kemudian dikirim ke dalam sel atau ke organ lain untuk direspon dan dihasilkan suatu protein target atau menghasilkan sesuai dengan pesan yang dikirimkan. Entah itu mengaktifasi suatu kelenjar atau organ, atau menghasilkan dalam bentuk yang lain berupa enzim atau penyerapan zat gizi. Kemudian untuk reseptor dengan stimulasi yang kedua adalah jika reseptor itu diterima kemudian masuk ke dalam sel namun tidak terbentuk efektor, malah dari substrat ini akan dikunci sehingga prosesnya akan terhenti. Nah, akhirnya dia akan inaktif, tidak melakukan proses atau terjadi kematian sel. Dan selanjutnya dari reseptor molekul ini ada beberapa yang berperan, yaitu ligan. Ligan itu molekul yang mengikat reseptor. Jadi inhibitor tadi adalah ligan. Kemudian reseptor adrenergik, reseptor sendiri itu ada 3 macam. Ada reseptor kanal ion, ada reseptor G protein, dan juga reseptor yang terkait dengan enzim. Nah, reseptor yang aktif ini misalnya yang reseptor adrenergik beta 2. Ini fungsinya untuk membreakdown glikogen yang dihasilkan oleh sel liver. Kemudian juga dikeluarkan, direlaksasikan melalui otot polos. Kemudian ada efektor. Efektor ini merupakan pesan berupa substansi kecil yang tipenya aktif atau nanti bisa terjadi juga inaktif sehingga akan menghasilkan protein yang spesifik. Kemudian ada transmit. Transmit itu interaksi dari protein atau dengan satu substrat yang lainnya dengan komponen ataupun dengan molekul yang berada pada membran seluler, membran sel. Tipenya spesifik. Nah, ini contohnya untuk G protein, reseptor G protein. Ada protein kinase yang aktif, kemudian dihasilkan protein kinase 2. Nah, ini akan berlanjut atau tidak, atau protein kinase 2 ini akan inaktif. Nah, kalau yang aktif dia akan menghasilkan protein kinase 3. Kemudian dari protein kinase 3 jika aktif akan terjadi transkripsi faktor, terjadi proses transkripsi, dan hasil transkripsi itu akan melekat pada DNA yang ada di nukleus. Nah, kalau dia inaktif, proses itu akan terhenti. Nah, kalau dia melekat pada nukleus dan terikat dengan DNA, ini akan terjadi proses sintesis protein yang terjadi di retikulum endoplasma dan menghasilkan mRNA. Kemudian di sini contoh yang lain dari G protein, misalnya pada organ penglihatan. Nah, organ penglihatan kita membutuhkan reseptor adanya cahaya, kemudian disitu masuk dan dihasilkan efektor beta dari G protein ini menjadi beta dan dikirimkan untuk memberikan sinyal lain, yaitu membentuk rhodopsin sehingga mata kita bisa mengartikan berbagai warna. Kemudian ini contoh berbagai macam stimulus, reseptor dan efektor serta respon fisiologisnya atau proses fisiologisnya. Kemudian ini untuk epinefrin ini tadi reseptornya adalah adrenergic beta.
efektornya adenylyl siklase, dan responnya adalah mengubah glikogen. Kemudian serotonin, reseptornya adalah serotonin. Di sini responnya adalah terbentuk stimulus. Stimulus itu juga tergantung kadar dari serotonin. Nah, ini contoh dari suatu percobaan yang digunakan adalah binatang Aplisia. Kemudian ini contoh G protein, misalnya pada penglihatan dihasilkan hormon rhodopsin. Jadi stimulusnya adalah mata, maksudnya cahaya. Kemudian reseptornya adalah rhodopsin. Rhodopsin itu masuk ke dalam sel dan terbentuknya efektor adalah CGMP fosfodiesterase, dan hasilnya adalah kekuatan penglihatan. Jadi cahaya redup atau terang, ya. Kemudian bisa mengartikan berbagai macam warna. Nah, lalu contoh lainnya adalah IgE antigen kompleks dan fMET peptida dan asetilkolin. Untuk hasil atau proses yang terjadi pada tubuh adalah jadi sekresi imunoglobulin, kemudian semotaksis, terjadi perpindahan zat kimia, atau terjadi proses secara lamban, memperlamban aktivitas dalam sel. Nah, ini contohnya GPRS yang terjadi secara internal arestin. Untuk prosesnya di sini yang pertama terdapat stimulasi dan diterima oleh fosfatase, dan ini akan dikirim ke endosom. Nah, kalau endosom ini dia akan menghasilkan proses yang aktif setelah berikatan dengan ERK, dia akan terjadi recycle endosom atau terbentuk substrat yang lain. Nah, kemudian akan terjadinya dihasilkan suatu enzim atau hormon, atau malah dari endosom ini akan berubah menjadi lisosom. Nah, berarti proses ini akan terhenti dan sel itu akan mengalami lisis. Kemudian sinyal transduksi. Nah, sinyal transduksi ini untuk mengendalikan proses agar tubuh tetap berjalan dengan normal. Nah, misalnya pada saat menghasilkan hormon insulin. Di situ ada perubahan dari glikogen menjadi glukosa dan diubah menjadi ATP. Nah, di mana adanya reseptor berupa epinefrin, kemudian epinefrin glukagon, kemudian di situ terbentuk reseptornya adalah G protein. Nah, G protein ini akan mengirim ke kelenjar pankreas untuk mengaktifkan dan menghasilkan CAM. Nah, di situ dari proses ini akan terjadi fosforilase kinase sehingga dihasilkan fosfatase yang terbentuk glikogen fosforilase. Di sini akan inaktif, tapi kalau setelah fosforilase kinase dikeluarkan glikogen, nah di situ akan diubah dari glikogen itu menjadi glukosa. Glukosa inilah yang nanti akan dibuat menjadi ATP, diedarkan ke dalam darah untuk menjadi energi. Nah, namun jika proses itu akan terjadi juga harus dihentikan, jadi agar berjalan secara normal. Jadi ada dari nukleus itu menghasilkan trap. Nah, trap ini akan dikirim ke DNA, lalu dari DNA akan membentuk mRNA. Nah, pesan inilah yang akan menghentikan proses yang insulin itu dihasilkan.
Nah, ini untuk organnya atau jaringan dan hormon yang dihasilkan serta respon atau proses yang terjadi. Kemudian untuk pembentukan sinyal yang berbeda atau terjadinya kelainan itu bisa terjadi pada diabetes mellitus. Nah, pada orang diabetes mellitus itu tidak dihasilkan hormon insulin karena adanya gangguan sinyal di kelenjar pankreasnya, sehingga kelenjar pankreas tidak mengeluarkan hormon insulin, dan glukosa yang dihasilkan dari penyerapan zat atau sari-sari makanan itu akan diedarkan kembali ke darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, begitu juga yang terjadi pada orang obesitas. Orang obesitas itu hormon laparnya, hormon leptinnya dihasilkan terus-menerus tanpa dapat dihentikan. Jadi penghentiannya, transduksinya mengalami gangguan, sehingga di situ seseorang akan merasa lapar terus-menerus, ada keinginan untuk mengkonsumsi. Nah, mungkin itu untuk materi tentang komunikasi antar sel. Untuk selanjutnya kita lanjut ke video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.